Bagaimana menyikapi suami yang galau tentang urusan rezeki? Waduh, ini Masya Allah ya, istrinya ngaji, suaminya belum ngaji kali, atau dia ngaji tapi nggak paham gitu, suaminya ini. Ya, diberikan penjelasan, diberikan pemahaman. Kita tetap wajib mencari nafkah, dan nafkah yang diberikan oleh Allah cukup buat kita. Jadi istri itu harus memberikan penjelasan kepada suami bahwa kita cukup, buat anak kita cukup. Apa yang Allah takdirkan, yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Bukan kita nggak usaha, usaha tetap. Soal rezeki tetap ada ujian dan cobaannya, tetap ada, bukan nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang kerja, ketika dia ingin melaksanakan sunnah diberhentikan, itu cobaan buat dia. Tapi jangan putus asa. Ini takdir Allah, dia cari lagi yang lain, dan insya Allah itu yang terbaik buat dia. Jadi apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Tapi tetap mencari nafkah wajib. Wajib. Cuma sekedarnya aja. Ya, mencari nafkah, bukan terus menerus dari pagi sampai malam, jangan. Sekedarnya sebagaimana para ulama. Mereka juga mencari nafkah, mereka punya istri, mereka punya anak. Mereka juga memberikan nafkah kepada, tapi mereka nggak pernah tinggalkan untuk ilmu. Antum lihat, para imam punya istri semuanya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Daraqutni, Al-Hakim, dan yang lainnya. Mereka punya istri, punya anak mereka, tapi nuntut ilmunya terus. Mereka nggak berhenti. Dia persiapkan bekal buat istrinya, buat anaknya. Tinggal perjalanan 1 bulan untuk mencari hadis. Hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis mereka hafal. Kemudian mereka dakwahkan kepada umat, manfaat. Istrinya tetap, dia diberikan nafkah, anaknya diberikan nafkah, dan jadi anak-anak soleh dan soleha. Kemudian anaknya Imam Ahmad, semua anaknya jadi soleh dan soleh, cucunya juga jadi soleh dan soleha. Seperti itu. Bukan mereka para ulama nggak berikan nafkah, mereka lebih tahu tentang tidak bolehnya menyanyiakan istri, nggak boleh, dosa besar. Mereka cari nafkah, cuma sekedarnya. Mereka nuntut ilmu terus jalan, nggak berhenti. Mereka nuntut ilmu, siang malam mereka nuntut ilmu. Cuma kan kalau kita sekarang, orang nuntut ilmunya seminggu sekali, itu pun 1 jam, 1 jam pun tidur, nggak dapat apa-apa. Tiap hari kerja, melek dia kerja dari pagi sampai sore, melek kalau kerja, luar biasa. Kalau kira ngaji, tidur, nggak dapat apa-apa. Makanya anda perhatikan, kita harus terus nuntut ilmu. Dan kalau dibilang oleh orang, kadang-kadang dibisikin oleh setan, kan kita hidup harus seimbang. Iya, harus seimbang kan hidup. Saya mau tanya, kalau seimbang, kerja antum berapa jam? 8 jam. Berarti ngaji antum harus 8 jam, baru seimbang. Ya, kerja 8 jam, ngaji juga 8 jam dong mestinya. Seimbang. Kalau ngaji cuma setiap minggu 1 jam, 2 jam, nggak seimbang. Betul nggak? Kan banyak orang begitu. Kita harus seimbang. Ini bisikan setan, setan yang bisikin. Yang Allah suruh cari apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan dalam kamu cari bagian kamu di akhirat, cuma jangan lupakan dunia. Sekedarnya yang kita pokok, habiskan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk akhirat. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya untuk akhirat. Dunia jangan tinggalkan. Sekedarnya dunia ini. Karena kita hidup dunia, dan dunia ladang akhirat. Dan juga jangan percaya kepada hadis yang mautu, yang palsu. Ya, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali akhiraka ka'annaka tamutu ghada. Ini hadis palsu ini. Benar Nabi. Beramallah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhirat seolah kamu mati besok. Ini bukan hadis, jangan dipakai yang seperti ini. Yang Allah suruh dalam Al-Quran, cari akhirat. Itu. Luangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita buat akhirat. Cuma jangan tinggalkan dunia, sekedarnya dunia itu. Dan kita jangan tamak kepada dunia. Kalau kita diberikan segala macam fasilitas dunia, kedudukan, jabatan, harta, letakkan semua di tangan ini. Jangan di hati letakannya. Letakkan di tangan. Lepaskan dunia ini. Jangan taruh di hati. Kalau di hati sayang gitu. Harta sayang, mau infak sayang, mau sedekah sayang, mau wakaf sayang. Tapi kalau diletakkan, lepas. Terus diinfakkan, sedekahkan terus.
jangan letakkan di hati. Begitu penjelasan para ulama. Itu namanya zuhud.